Ya, baik Ibu dan Bapak, saya akan jelaskan mulai dari saat ini. Em, kita ada di posisi di sini. Jadi semuanya tampilnya seperti ini dan saya yakin kalau untuk Ibu dan Bapak sudah punya tombol admin. Zaman ketika saya pelatihan itu admin kalau sudah lulus baru kita dapat tombol ini. Kalau sekarang tidak otomatis ketika Ibu dan Bapak terdaftar di pelatihan Java Fundamental sudah punya admin. Kita klik di admin. Lalu nanti kita akan punya tab users. Hampir sama dengan kemarin Ibu dan Bapak mengedit apa kemarin yang tidak terbaca. Bedanya sekarang kalau kemarin kita akan edit user milik Ibu dan Bapak sendiri, sekarang kita akan add users. Jadi kita klik add users, baru kita tuliskan parameter-parameter yang kita perlukan. First name ini di aturan di Oracle-nya kita cukup menggunakan kata student. Last name ini kode atau nomor urut. Kalau saya biasa pakainya adalah RA itu RPLA, kemudian misalkan 10 itu angkatan 10, kemudian 01 itu nomor urut. Jadi ini angkatan jurusannya ke angkatan ke-10 nomor urut 1, atau boleh Ibu pakai misalkan 001 underscore misalkan 15, mau tahun masuk terserah. Karena yang penting tidak, kalau di aturan tidak boleh menggunakan nama siswa yang asli. Username-nya ini aturannya adalah ID, kemudian nama sekolah. Kalau saya berarti SMKN 4 Padalarang. Di aturan regulernya kita harus letakkan JF, Java Fundamental, kemudian angkatan pertama, baru 001. Tetapi kalau ini khusus ini saya sengaja langgar, karena kalau di saya kita akan mengimplementasikan lebih dari satu, sehingga kalau di saya ini langsung berakhir di kode siswa. Seperti tadi kan RPLA 001 15. Jadi JF01 nya saya hilangkan. Passwordnya kita set Oracle, misalkan ini bebas, ini password default untuk siswa kita pada saat pertama kali login. Saya ketik ulang Oracle, emailnya itu adalah email palsu. Artinya ini tidak perlu menggunakan email asli, misalkan smkn4.com. Tidak boleh sama. Emailnya tetap harus berbeda. Ini berarti era 01 misalkan 15, angkatan ke-15 misalkan. Manager kita kosongkan, address kita kosongkan, cukup kita isi langsung di country, ID Indonesia. Akun expired kita biarkan, kemudian yang lainnya kita kosongkan, baru kita isi di job role. Job role itu adalah student. Lalu kita mengassign kurikulumnya adalah di year D. Nah, hati-hati untuk siswa kita berikan JFS student. Kalau JFT Java Fundamental for Teacher, kita pilih JFS. Yang lainnya saya sudah tidak perlu kita isi, jodoh sudah. Nah, kita kalau kita mau mengentry banyak, ini ada kabar gembira. Jadi nggak bisa diimport, nggak bisa import dari Excel. Tetapi triknya adalah begini, beberapa triknya adalah kalau mau memasukkan lebih dari satu siswa, kita save and add another. Nah, kita cukup mengubah di sini siswa 02, ini siswa 02, emailnya berarti juga 002, tetapi password harus kita ketik ulang. Kalau tidak kita ketik ulang, dia tidak terdetek, entah kenapa. Saya pernah coba tanpa saya ketik kembali passwordnya, dia nggak mau. Setelah itu cukup save and add another lagi terus sampai siswa kita habis. Jadi kalau Ibu dan Bapak punya siswanya 100, ya selamat mengentry 100 siswa. Kalau sudah 100 siswa selesai baru save. Tadi itu mana ya? Kemudian kita tes sekarang, nanti siswa itu kita tes sebagai siswa. Siswa juga akan masuk dengan cara yang sama dengan Ibu dan Bapak. Tadi ID-nya ID SMKN SM, dan mereka fokus nih 4 PDL
underscore RA tadi, RA001 underscore 15. Password defaultnya kita kasih Oracle tadi. Kemudian setnya juga sama, Oracle ACAD. Siswa juga akan sama seperti ibu dan bapak. Session time out ya. ID ini kayaknya ini padahal private underscore RA001 underscore 15. Passwordnya Oracle, site-nya Oracle ACAD. Nah, siswa akan diminta memasukkan password, harus ada angkanya. Misalkan Oracle 1234, Oracle 1234. Kalau untuk siswa kita bisa mereset. Nah, siswa juga akan dapat seperti ini. Dan sama seperti ibu dan bapak, dia akan mendapatkan satu akun iLearning lengkap dengan semuanya di sini. Kuisnya juga ada. Nah, satu lagi untuk melihat reportnya harus saya recharge dulu handphone. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat hasil siswa kita. Caranya kita kembali ke home. Kalau kita dari home, kita kembali ke admin lagi. Kalau tadi user, sekarang report. Setelah di report kita search aja Java fundamental atau Java Fun juga cukup. Kita go, nanti akan ada ini 7A, 7B, 7C, 7D. Kita cari yang ini 7A, Java Fundamental English Quiz and Exam Scores. All students enter the teacher organization name exactly as it appears in Oracle Learning. Jadi kita pilih yang 7A yang ini. Kalau yang satu ini itu historis setiap siswa, kita harus masukkan ID siswa, kemudian harus masukkan juga section quiznya. Jadi saya tidak sarankan, lebih baik ambil dari yang 7A. Kita klik run. Tapi sebelum run, kita kembali ke users dulu. Ibu dan bapak harus ngecek ini username ibu dan bapak. Kalau saya kan Erik.Pratama, nanti dicek punya ibu dan bapak, usernya apa. Jadi di report kita harus masukkan ID teachersnya. Kalau kita mau sekedar lihat run, saya masukkan Erik.Pratama. Nanti akan muncul semua siswa di bawah akun saya. Nah ini siswa saya sudah saya tugaskan. Ini yang kelas 10. Oh enggak, ini yang kelas 11. Ini yang 7 itu kelas 12. Karena yang kelas 12 mereka mengulang dari awal. Ini skornya. Setiap ini S2 section 2 quiz 1, section 2 quiz 3, section 2 quiz 2. Sampai dengan nanti nilai final test dan mid test. Nah ini 74. Nilai saya sih kalau itu. Itu ketika testing saja. Oke, kemudian kalau kita mau memerlukan nilainya dalam bentuk Excel juga bisa, tinggal saya klik save. Kemudian saya pilihnya ini aja, Excel 2003 template. Sama, saya masukkan kode gurunya, saya save. Nanti akan muncul filenya txt. Dulu saya pernah tertipu itu saya harus import by text ke Excel, ternyata nggak perlu, cukup saya rename. Ini kan txt saya rename, ganti extensionnya ternyata. Betul, coba ganti extensionnya dan nggak perlu repot-repot di export import, tinggal saya buka Excelnya. Sekarang saya punya nilai. Kalau saya lagi jadi saya tidak perlu UTS teori, tidak perlu, kalau UAS teori harus ada. Saya tidak perlu memberikan ulangan harian secara langsung di kelas. Saya bisa dapat nilainya dari sini. Ini sudah lengkap. Itu